Halo semuanya, assalamualaikum. Ketemu lagi dan jumpa lagi di channel Hetty Widiantoko ya. Teman-temanku semuanya, apa kabar hari ini? Semoga keadaan sehat-sehat ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dimanapun kalian berada, semoga selalu diberi keberkahan ya. Oke teman-teman, di video aku kali ini ya masih bersama kue tradisional kekinian, resep terbaru ya. Ini cara buatnya sangat mudah, simpel, bahan-bahannya juga mudah didapat, sangat murah meriah, cocok sekali buat ide pelengkap isian snack box kekinian atau buat hidangan acara keluarga atau suguhan arisan keluarga juga pasti pada suka. Khususnya buat keluarga tercinta di rumah juga pasti suka. Pengen tahu cara buatnya seperti apa dan bahan-bahannya apa saja? Silahkan disimak videonya sampai selesai. Yuk kita bikin sama-sama. Barangkali ada acara keluarga, ini solusinya. Nah oke teman-teman, sekarang kita langsung ke cara membuatnya. Langkah pertama kita mau bikin unti kacang hijaunya terlebih dahulu ya. Di sini sudah saya siapkan air yang sudah saya panaskan sebelumnya. Kemudian masukkan ada 1 kg kacang hijau yang sudah direndam kurang lebih 2 jaman sebelumnya ya. Ini kita masukkan ke dalam kukusan lalu tutup kembali, kukus kurang lebih 30 menitan atau hingga empuk terlebih dahulu. Nah ini setelah dikukus kurang lebih 30 menit, ini sudah empuk dan sudah matang. Lalu angkat dan siapkan wadah, tuang ke dalam wadah kacang hijau yang sudah kita kukus tadi ya. Kemudian mumpung masih panas, ini langsung kita haluskan, kita tumbuk seperti ini ya teman-teman. Nah berhubungan sebelumnya ini sudah direndam selama 2 jaman, jadi itu dikukusnya itu cepat empuk dan cepat matang ya. Nah, langkah selanjutnya kita tambahkan di sini ada 200 gram gula merah iris, kemudian 1 sendok teh garam halus, setengah sendok teh vanilla essence ya. Kemudian aduk-aduk kembali atau tumbuk kembali hingga tercampur merata ya. Berhubungan kacang hijaunya masih panas, ini gula merahnya itu cepat larut ya teman-teman. Nah, ini terus kita tumbuk hingga gulanya larut dan tercampur merata terlebih dahulu. Ini sudah tercampur merata ya teman-teman, tidak terlalu halus-halus juga nggak apa-apa, masih kasar-kasar seperti ini supaya ada rasanya itu ya, rasa kacang hijaunya tuh berasa banget ya. Ini sudah selesai dan sudah pas banget. Langkah selanjutnya ini kita sisihkan atau diamkan sampai dingin terlebih dahulu ya. Nah langkah selanjutnya kita bikin adonan. Siapkan wadah, tambahkan 300 gram tepung ketan putih, kemudian tambahkan juga ada 100 gram kelapa parut kering gurih, dan ada juga 50 gram gula pasir, 1 sendok teh garam halus ya. Kemudian ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata terlebih dahulu. Buat teman-teman yang mau menggunakan kelapa parut basah juga boleh banget ya, jika tidak punya kelapa parut kering gurih. Nah oke, langkah selanjutnya kita tuang ada 300 ml air hangat. Ini kita tuang sedikit demi sedikit sambil diadonin seperti ini ya. Nah, supaya lebih mudah untuk ngadonin, di sini saya adonin menggunakan tangan saja ya teman-teman, dan pastikan tangannya dicuci bersih terlebih dahulu sebelum megang adonan ya. Ini kita adonin hingga menjadi adonan yang kalis terlebih dahulu ya. Nah ini adonannya sudah mulai kalis ya teman-teman. Untuk tekstur adonannya jangan terlalu lembek ya, supaya nanti hasil kuenya tidak terlalu lembek ya. Jadi ini sudah pas banget. Sekiranya dipulung tidak ambiar, itu sudah pas banget ya. Kemudian kita tambahkan ada pewarna makanan warna orange secukupnya. Nah kemudian ini oleni kembali hingga tercampur merata bersamaan dengan pewarna makanannya terlebih dahulu ya.
Oke teman-teman, ini sudah tercampur merata ya. Sudah bersamaan dengan pewarna makanan, dan adonannya itu sudah sempurna, sudah tercampur merata seperti ini ya teksturnya. Ini sudah oke sekali. Nah, dan langkah selanjutnya di sini saya sudah ambil beberapa biji unti kacang hijau yang sudah kita bikin pertama tadi ya teman-teman. Jadi unti kacang hijau tuh kalau masih panas itu masih lembek ya, harus didinginkan terlebih dahulu. Setelah dingin itu agak sedikit ngeset dan sedikit keras. Nah, kemudian kita ambil secomot adonan. Ini kita isi dengan unti kacang hijau. Nah, setelah kita pipihkan seperti ini, lalu ini kita isi dengan kacang hijau dan tutup kembali ya, tutupnya rapat-rapat supaya kacang hijaunya tidak keluar saat dikukus ya teman-teman. Nah, kemudian ini kita pulung-pulung atau kita kepal-kepal seperti ini. Nah, langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan ada alat unik yang sudah kemarin saya bikin ya teman-teman. Ini sebenarnya itu bungkus nanas ya, bungkus nanas, bungkus buah gitu ya teman-teman. Jadi saya manfaatkan untuk bikin modif kue seperti ini. Tapi sebelum digunakan harus disteril terlebih dahulu menggunakan air hangat ya, supaya lebih bersih dan lebih higienis lagi ya teman-teman. Jangan sampai tidak disteril ya, harus disteril terlebih dahulu baru kita gunakan bikin modif kue seperti ini, dan ini hasilnya sangat cantik dan menarik sekali ya. Nah, lakukan hal yang sama sampai adonannya habis terisi semuanya dengan unti kacang hijau ya. Dan ini sudah selesai, kita isi semuanya dengan kacang hijau ya teman-teman. Hasilnya semuanya tuh ada 24 biji ya, dan lumayan jadi banyak ya teman-teman. Dan ini adonan yang pertama, adonan yang kedua ada di piring sebelahnya. Nah, ini sudah selesai, kita isi semuanya adonannya dengan kacang hijau, dan ini hasilnya benar-benar sangat cantik ya. Belum dikukus aja sudah cantik, apalagi kalau sudah dikukus ya. Oke, langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan air yang sudah saya panaskan sebelumnya ya. Kemudian masukkan kuenya ke dalam kukusan. Jadi ini tuh kuenya mirip-mirip dengan pare yang sudah matang gitu ya teman-teman. Menarik sekali, pare kalau sudah matang kan warnanya orange ya. Jadi ini tuh mirip banget dengan pare yang sudah matang ya. Kemudian tutup kembali, kukus kurang lebih 20 menitan atau hingga matang terlebih dahulu ya. Nah, dan ini setelah dikukus kurang lebih 20 menitan ya, ini sudah matang, lalu angkat. Nah, setelah diangkat kita masukkan adonan yang kedua ke dalam kukusan, kukus seperti yang pertama ya teman-teman. Nah, ini setelah diangkat kita diamkan sebentar ya sampai hangat-hangat kuku gitu ya teman-teman, baru nanti kita pindahkan ke piring lain ya. Jadi kalau masih panas itu masih lengket ya teman-teman, jadi harus kita nunggu sedikit hangat-hangat kuku gitu, baru nanti kita pindahkan di piring lain ya. Ini hasilnya benar-benar sangat cantik, menarik, unik dan glowing. Dan ini rasanya dijamin enak banget ya. Biasanya saya menggunakan ubi jalar atau talas, tapi kali ini saya mau nyoba menggunakan tepung ketan putih ya teman-teman. Nah, setelah hangat-hangat kukus, setelah didiamkan sebentar, ini sudah bisa kita angkat dan pindahkan di piring lain dan sajikan di piring seperti ini ya. Nah, dan ini hasilnya ya teman-teman, benar-benar bikin gemes sekali. Dari tampilannya, dari warnanya, dari rasanya, apalagi ini cocok banget ya teman-teman buat hidangan acara keluarga, suguhan arisan keluarga, atau pengajian ibu-ibu itu pasti pada suka ya. Khususnya buat ide pelengkap isian snack box kekinian juga mantap banget. Dibungkus dengan plastik mika lalu dikasih stiker buat pelengkap isian snack box gitu ya. Ini pokoknya mantap banget.
Buat teman-teman, ini pokoknya cara buatnya juga sangat mudah ya, simple, bahan-bahannya juga mudah didapat, sangat murah meriah, tidak pakai ribet. Barangkali di rumah ada acara keluarga, ini solusinya ya. Pokoknya dijamin pasti pada suka. Selain unik dan cantik dan menarik, ini rasanya benar-benar enak banget. Nah, oke teman-teman, sekarang kita akan cobain ya. Kita ambil satu, kita lihat tekstur dalamnya seperti apa ya. Jadi ini tuh alhamdulillah hasilnya bagus banget ya, tidak terlalu lembek. Ini pas banget ya, sempurna sekali, tidak terlalu lembek dan tidak terlalu keras. Pas-pas, sedang-sedang saja ya. Sebenarnya tadi sudah saya cobain satu, enak banget rasanya ya. Ada empuk, ada kenyal, ada gurih dari kelapa, bukan kelapa, kacang hijaunya, maksudnya itu gurih, mantep banget pokoknya. Wajib dicobain, pasti kalau buat keluarga tercinta di rumah pasti pada suka ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, sekian dulu video saya hari ini, semoga bermanfaat dan semoga suka dengan video-video yang sudah saya persembahkan buat Sobat Heti dimanapun berada ya. Sebelum saya mengakhiri videonya, saya ucapin banyak-banyak terima kasih yang sudah subscribe dan yang sudah mendukung channel Heti hingga saat ini. Dan bagi yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan klik tombol subscribe, like, comment, dan share, dan aktifkan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari Heti. Dan bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, salam kenal buat semuanya dan sukses untuk kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye. Silahkan dicoba dan selamat mencoba, semoga suka dengan resepnya ya.